dengan adanya dua berita besar ini, itu akan terjadi bullish untuk shortnya. Ya, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Mikey Entertain ya. Di video kali ini kita akan membahas koin micin, tapi yang menariknya si koin micin ini dia udah mau mengeluarkan atau launching ya NFT marketplace sendiri loh. Hebat nggak? Apalagi kalau bukan si Peco Coin official ya. Jadi Peco Coin ya. Nah, terus si Peco Coin ini dia bentar lagi akan launching NFT marketplace. Sebentar lagi, dan ini dia less than 24 horse remaining Peacock ya kan. Jadi itu adalah kabar yang cukup bagus ya. Kemarin juga banyak yang nanya sama gua, "Kak, Peco Coin dong, Kak, Peacock dong," ya kan, kurang lebih gitulah ya. Nah, makanya hari ini gue bahas dan gue lihat ternyata bagus banget gitu ya. Terus juga kemarin juga gue udah bahas juga kurang lebih sekitar 1 hingga 2 minggu yang lalu gue juga membahas koin pecok tapi tidak secara rinci. Saat ini kita akan membahas secara rinci ya. Selain dari dia list apa akan mengeluarkan NFT marketplace besok, nah dia juga sudah terdaftar di 1 inch. Tuh, kalian bisa lihat 1 inch. Dia launching, bos. Launching di 1 inch tuh. 1 inch exchange. Tuh, kalian bisa lihat. We are listed on the 1 inch exchange. Ya, terus juga selain itu juga si Pecok Coin ini sudah di audit Certik ya. Nah, jadi kita lihat dulu di CMC-nya. Ya, posisi saat ini memang dalam keadaan bearish kawan-kawan. Nah, Pecok Coin. Jadi harga Pecok Coin saat ini 0,051286 lagi keadaan bearish banget. Terus juga dia posisi rank ke 3484. Terus juga yang gue heranin kenapa sih Pecok Coin ini bearish padahal dia lagi bentar lagi 1 inch action ya. Jadi dia udah mau kerjasama dengan 1 inch. Terus yang gue heranin juga kenapa kok banyak orang tuh ya pada ngeremehin ini koin. Padahal ini koin bagus loh, punya NFT marketplace sendiri, dan juga dia sudah di audit Certik. Itu udah bagus sih Certik, bos. Dan PC Coin ini kurang lebih sekitar 1 hingga 2 bulan yang lalu ya, dia sudah listing di CMC ya. Nah, ini kita lihat dia, nah ini Certiknya yang gue bilang tadi, ini dia Certik. Nah kan dia BSC juga, Binance Smart Chain. Lalu juga ini dia www.peacokcoin.finance. Terus juga dia paling tinggi yaitu 0,04 angka 1, jadi paling tinggi banget high ya, ATH-nya menyentuh itu. Dan habis itu dia dalam keadaan down karena Bitcoin waktu itu bearish, dia juga mengikuti si Bitcoin, namun dia bertahan hingga saat ini gitu ya, koin ini gitu. Terus selain itu juga yang gua tahu kalau terus itu juga yang gua tahu kalau misalnya dia udah action di 1 inch, artinya kan nanti akan ada yang namanya kenaikan ya. Gua tapi nggak terlalu tahu berapa sih kenaikannya gitu ya, karena yang gua tahu sih seperti itu gitu. Nah, dia juga bisa dibeli di di PancakeSwap ya, pasar sini. Terus juga sebenarnya ada lagi sih selain PancakeSwap, kalau nggak salah dia juga di Get.io seharusnya ya. Terus juga di Consbit, kemarin juga ada tulisan yang Consbit, kurang lebih seperti itu sih dia Pecok Coin ini exchange-nya. Terus kita lihat juga apa sih bang NFT marketplace, apa sih untungnya gitu kan, karena kan banyak orang yang ngomong NFT marketplace. Jadi kita akan kasih tahu ya NFT marketplace. Ya, jadi banyak banget yang ngomong apa sih NFT marketplace, apa keuntungannya, dan kenapa kok NFT marketplace itu dia malah seperti dipuja-puja orang saat ini ya. Iya, jelas karena NFT marketplace itu dia menjual sebuah barang karya kolektor digital seperti itu, kayak misalnya fotonya si Deddy Kobuzer gitu ya. Habis itu dijual di NFT marketplace itu gitu. Kurang lebih seperti itu. Nanti si kolektor ya kayak gua misalnya, habis itu gue membeli si gambar dari Deddy Kobuzer gitu. Nah, nanti keuntungannya bisa diraih oleh para pemegang dan juga depth-nya gitu. Kurang lebih seperti itu sih yang gue tahu ya untuk NFT. Nah, jadi apa itu NFT dan apa yang perlu diketahui seniman digital tentang NFT gitu ya. Selain topik decentralized finance, topik NFT atau non-fungible token menjadi topik hangat di industri blockchain menjelang akhir 2020 dan awal 2021.
Marketplace NFT seperti NFT Gateway, NBA, Topsuit, OpenSea meraih angka penjualan yang besar, juga memiliki secondary market yang memiliki likuiditas tinggi ya kan. Jadi ini sumbernya ada justincoin.com, Introduction to Crypto Art. Nah, terus daftar isinya apa sih itu NFT, apakah itu crypto art, apakah itu teknologi blockchain, apakah itu NFT ya. Jadi secara sederhana aja, jadi kripto yang setiap unitnya memiliki keunikan tertentu dan tidak bisa begitu saja dipertukarkan. Berupa token kriptografi yang merepresentasikan ownership dari barang yang pada umumnya bersifat digital native. Contohnya, menukar suatu rumah dengan rumah lain, tidak seperti menukar rupiah dengan rupiah. Rumah tidak bisa begitu saja ditukar karena memiliki banyak perbedaan elemen desain, material, sejarah, dan lain-lain. Contoh dari NFT antara lain crypto art, game asset, digital collectibles, name domain, representasi real world asset yang ditokenisasi. Nah, jadi apakah itu crypto art? Belum ada definisi universal mengenai crypto art itu sendiri, tapi crypto art dapat diartikan sebagai hasil seni yang menggunakan teknologi blockchain dalam proses pembuatan atau proses di distribusinya gitu. Jadi apa yang gue bilang tadi NFT itu yang seperti gue kasih tahu yang di awal ya. Jadi gue beli gambarnya di Kobuzer, dipasang di NFT Marketplace, habis itu gue beli, gue sebagai kolektor nanti pemegang saham, terus juga dia akan memberikan sebuah hadiah kepada pemegang saham. Jadi ibaratnya kita dapat juga uang dari situ gitu ya. Itu tambahan lah, uang tambahan jatuhnya. Nah, terus sangat sulit banget buat NFT Marketplace, apalagi yang gua tahu ya, NFT Marketplace itu sangat-sangat sulit banget. Kenapa gue bilang sulit? Ngebuat sebuah web yang kayak Coin itu aja membutuhkan ekstra waktu yang sangat tinggi gitu ya. Waktu sangat tinggi, dan tiba-tiba dia membuat NFT Marketplace. Apakah itu adalah gebrakan dari Coin? Mari kita simak lagi ya. Terus ini kita bahasa Indonesia dulu. Nah, jadi smart contract Pecok telah diaudit oleh Certik. Anda dapat menemukan hasil audit di sini. Udah kita tahu. Terus selamat datang di Coin ya. Jadi ini sangat sulit banget sih menurut gua. Pemegang saham saat ini Pemegang token saat ini dia mempunyai 71.000 pemegang ya. Kurang lebih berarti 71.440. Nah, terus ke pasar 3,32 juta, likuiditas jumlah 196.060 dolar ya. Pecok terbakar 62.120 triliun atau sekitar 62,12%. Jadi kita akan bahas dulu tentang Pecok ya. Pecok Coin adalah pasar NFT dan pertanian yang menampilkan karya-karya dari berbagai seniman. Pertanian ini pertambangan kurang lebih. Pasar sedang dalam pengembangan. Token Pecok Coin akan menjadi token tata kelola platform. Nah, kita lihat dulu ya. Ini udah di bawahnya udah ada sih sebenarnya. Gue udah bahas kemarin. Kalau misalnya kalian pengen bahas lagi yang dasarnya, ada di video gue 2 minggu lalu. Nah, kita langsung ke yang terbarunya, yang gue bilang tadi, aplikasinya. Jadi aplikasinya di sini. Nah, jadi ini adalah app.paccoin.finance ya. Nah, ini dia. Aplikasi Marketplace telah diterapkan di testnet ya, lagi dalam pengujian. Rancangan meluncurkan pengembangan, penyebaran, dan uji. Daftar untuk mendapatkan akses ke aplikasi di testnet. Tonton bertinjau. Nah, jadi 8 jam ke depan Marketplace bisa siap digunakan. Nah, itu sih kalau menurut gua yang terbaru dari Coin. Nah, jika misalnya kalian ingin bertanya lagi tentang Coin ke gua, dan kalau untuk chartnya seperti apa, gua nggak bisa nampilin untuk chartnya ya, karena chartnya bisa kalian lihat di PuCoin ya, PuCoin Coin ya. Terus kalian juga bisa lihat dari CMC juga bisa, tapi ya kalau saran gua, Coin ini dia memang menurut gua cukup lama untuk mengembangkan sebuah program, dan untuk program seperti ini dipercepat sama dia itu pasti dari si holdernya. Tapi ini adalah salah satu menurut gua gebrakan dari Coin. Untuk terjadinya bullish, mereka harus mengeluarkan aplikasi Marketplace seperti yang dijanjikan dulu, karena yang gua tahu juga Coin itu dulu juga menjanjikan tapi diundur Marketplace-nya. Jadi makanya para holder itu pada menjual semua Marketplace, dikirain dengan kayak token lain yang tidak memegang omongannya. Tapi saat ini mereka berusaha untuk memulai hal itu lagi, dan juga membuktikan lah ya kepada holdernya yang kemarin
bahwa Pecocoin itu jelas, koinnya jelas, tokennya jelas, dan bahkan menurut peluncuran dengan NFT marketplace, aplikasi marketplace ini sangat-sangat luar biasa sih bagi gua, apalagi dia adalah koin micin ya. Oke, itu dari gua untuk review Pecocoin dan semoga kalian suka. Dan untuk bullish atau terbangnya itu tergantung dari si depth-nya lagi gue bilang, tapi dengan adanya dua berita besar ini itu akan terjadi bullish untuk shortnya. Kalau untuk long termnya ya gue nggak bisa prediksi sih, karena kan itu semua tergantung dari holder ya. Tapi untuk dalam waktu ke depan jangka pendek dia akan terjadi bullish. Oke, gua Yunus dan undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.